Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber DMN channel ya. Nah, jadi di sini ada motor Tiger ya. Sekalian saya buatkan konten video ya. Nah, jadi pada video-video sebelumnya itu sudah saya jelaskan sedetail mungkin tentang bagaimana tata cara mengecek pengisian yang benar maupun yang lebih detail ya, yang lebih detail. Tapi dalam hal tersebut pada video sebelumnya masih banyak pertanyaan, banyak yang belum paham ya. Dimana apakah kiprok ini benar-benar bagus atau masih setengah-setengah mati ya, atau sudah mati ya, atau tidak normal lah kasarannya. Nah, jadi di sini itu ada perbedaannya Mas ya. Ketika kita kalau pakai aki, pengisian kalau pakai aki itu ada perbedaannya dengan cara pengukurannya, dan juga tidak pakai aki. Nah, kalau tidak pakai aki seperti ini, itu kan akinya lagi dicas ya, akinya lagi dicas. Nah, ini kalau ngeceknya tidak pakai aki, nah, katakanlah akinya sudah melemah, itu sudah berbeda lagi ya. Jadi bagaimana caranya ya, kita akan ulas satu persatu. Wes bro, tolong cek ini sih kak. Nah, yo kita hidupkan dulu ya motornya. Ini tanpa aki mas ya. Jadi indikator yang pertama di sini ini dia akan berkedip ya ketika posisi mesin langsam. Ya, pintunya tadi nutup kena angin. Sorry. Nah, jadi di sini indikator netralnya dia akan berkedip. Kita coba gas ya Mas yo. Kita coba gas. Nah, dia akan mati ya. Kenapa dia bisa mati? Nah, kita coba hidupkan ini ya. Kita coba hidupkan lampunya ya, lampu kota, lampu jauh ya. Kita coba gas. Nah, kenapa dia tidak tidak mati ya? Kalau pakai hidup lampu netral saja, kenapa dia mati ya? Kita cek di sini. Jadi itu ada di sini ya Mas ya, ada pada kiproknya. Usahakan jangan di skip ya, supaya tidak bertanya-tanya lagi. Kita coba dulu ukur ya satu persatu tanpa aki ataupun alat bantu ya. Kita coba, ini kan groundnya ya, ini masanya, ini ground, kemudian yang ini kabel positifnya. Kita coba ukur ya Mas yo. Kita coba ukur. Nah, perhatikan untuk voltasenya dia cuma terbaca sekitar ya, dia cuma terbaca itu sekitar 5 volan ya. Dia terbaca di angka 5 volan. Nah, ya, dia terbaca 5 volan pada posisi mesin langsam. Coba kita gas. Nah, dia akan turun ke 0 Mas ya. Dia akan turun ke 0 ya. Dia akan turun ke 0 gini. Nah, kita ulangi lagi. Ini tanpa dihidupkan lampu depan ya Mas ya.
dia akan terbaca silpen. Oke ya, mohon maaf ada konsumen tadi. Nah, kita coba cek sekali lagi ya. Kita perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, ini kadang. Nah, dia pada saat posisi langsam dia terukur 5 volt ya. Kalau kita gas, nah, maka dia akan turun ya. Dia akan turun, berarti otomatis lampu indikator netral dia akan mati. Berbeda halnya kalau kita sambil menghidupkan lampu depan ya. Coba, lampu depan hidup. Lampu depan hidup. Coba perhatikan, tegangan dia akan naik ya. Tegangan dia akan naik menuju ke 9 volt sampai 10 ya. Kita coba gas, dia semestinya dia tetap turun ya. Ya, sekitaran 9 voltan lah. Dia lebih tenang. Nah, kemudian di sini. Ya, kemudian kesimpulannya ya. Kesimpulannya, apakah dalam pengisian ini, apakah di pengisian itu kiproknya itu rusak atau bagus ya. Nah, pada angka 9 voltan. Kan ini sistemnya DC ya Mas ya. Jadi yang positif dari aki dia akan masuk menuju ke kontak ya, dicabang ke kontak, kemudian outputannya untuk menyalakan lampu depan. Nah, ini motor ini kalau ada akinya, lampu depan dihidupkan dia langsung hidup. Artinya lampu depan menggunakan full DC ya. Nah, untuk mengecek pengisiannya, ini tadi kan pengecekannya dari sini. Dari apa? Dari terminal aki. Nah, itu apakah 9 volt itu menandakan pengisian itu bagus atau tidak? Nah, kita kan belum tahu ya, kita kan mang-mang. Seharusnya pengisian itu masuk di angka 14 volt ya. Katakanlah 14,5 sampai 15 volt itu maksimal ya. 15 volt itu maksimal untuk pengisian. Ternyata di sini angkanya itu maksimal terbaca cuma 9 volt. Nah, yo coba aja Mas pakai aki. Nah, gitu ya. Coba aja pakai aki. Sekarang gini. Kalau akinya normal itu oke-oke saja ya Mas yo. Kalau akinya normal, katakanlah aki itu normal buat double starter itu bisa, buat apa namanya? Buat bel variasi yang wattnya besar itu bisa. Nah, tetapi beda halnya dengan menggunakan kalau akinya itu sudah soak ya. Aki soak itu gini Mas, voltase itu bisa masuk, tapi untuk menyimpannya dia tidak bisa. Untuk menyimpannya itu tidak bisa. Artinya tidak bisa menyimpan sampai lama, sampai 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu itu tidak bisa. Dia akan ngedrop lagi, ampernya akan hilang, dan voltasenya dia akan masih sama. Nah, ini ada aki yang ngedrop ya Mas ya. Aki itu ngedrop. Kita coba pasang akinya itu di sini ya. Akinya itu dipasang di sini ya. Bentar, tak skip dulu. Nah, oke. Jadi di sini ini kabel negatif ya. Ini negatif. Ini negatif yang menuju ke aki negatif. Kemudian ini yang positif ya. Menjauh ini yang positif menuju ke positif ya. Nah, jadi ini akinya setengah aki soak ya, tapi masih bisa diisi dan tidak bisa menyimpan lama ya. Kita coba perhatikan di speedonya ya. Dia hidupnya itu tenang ya Mas ya. Dia hidupnya tenang karena di sini sudah ada penyimpanan aki ya. Ada penyimpanan aki meskipun sedikit ya, ada penampungan voltase.
dia masih menampung voltase. Nah, kalau kita cek apakah dia masuk di angka 14, perhatikan untuk ampermeternya, tetap pakai ya. Perhatikan apakah avometernya itu masuk di angka 14,5 ya. Dia akan tetap turun mas ya. Coba tak gocelan sempo enak terminal ya, angka dia akan tetap turun ya, angka dia akan tetap turun. Coba kita hidupkan lampu depannya ya, perhatikan depan hidup, dia akan lebih tinggi untuk terbacanya ya. Dia masuk di angka 9 volt ya, 9 sampai 10 volt dia masih tetap. Nah, untuk mengetahui apakah motor ini kiproknya dalam kondisi normal, itu kita harus gunakan ini ya Mas Jo, kapasitor ya. Kalau saya itu pakai 10.000 mikrofarad, kemarin ada yang tanya ya, 10 mikrofarad 10.000 mikrofarad 50 volt ya, 50 volt. Kita coba langsung kopling ke pakai kapasitornya. Kita lepaskan dulu untuk apa, jalur-jalur yang tadi kita sambung. Kita nggak pakai baterai. Ya, kita nggak pakai baterai ya, ini real tidak pakai baterai. Kita coba pakai ini kapasitor, tancapkan. Coba kita perhatikan di sini. Kita matikan dulu ya. Untuk lampunya kita matikan dulu. Dia akan lebih tenang. Seperti kalau pakai baterai yang normal ya. Seperti kalau pakai baterai yang normal. Yes. Digas pun juga dia akan tetap tenang. Nah, coba kita cek pakai avometer. Kita cek pakai avometer, dia menunjukkan di angka berapa. Perhatikan. Nah. Ya. Perhatikan ya. Dia mau masuk di angka 14,5 ya, pada saat posisi langsam. Kita coba gas ya. Dia tetap di 14,5 sampai 14,6. Kita coba hidupkan lampunya ya, dia akan turun di angka 8. Coba kita gas, maka dia akan masuk ke angka 15. Masuk di angka 15. Kita coba matikan lampunya ya. Dia masuk di angka 14,6 14,5 ya. Nah, ini hidup lampunya ya, masuk di angka 9. Gas ya. Masuk di angka 15. Nah, oke. Tak matikan dulu. Nah, sekarang
tak ngomong sebentar ya. Jadi gini Mas, si aku tak linggu. Nah, kesimpulan daripada pengecekan tadi itu gini. Pada video sebelumnya itu masih ada yang bertanya, jadi itu kesimpulannya apa Mas? Nah, jadi begitu pertanyaannya. Ujung-ujungnya pertanyaannya itu begitu. Jadi kesimpulannya apakah itu yang harus kiproknya minta ganti atau gimana Mas? Nah itu. Jadi sebenarnya kiprok ini dengan tegangan 9 volt itu sebenarnya itu masih belum apa ya, tegangan kiprok pada posisi 9 volt itu bukan menandakan bahwasanya kalau kiprok itu rusak ya. Kalau kiproknya itu rusak. Jadi semua motor ya, hampir semua motor, kelasnya Supra, Grand, Vario, pokoknya itu kalau nggak pakai aki, itu tegangan dia akan menunjukkan di angka kecil, ya, di angka kecil. Nah, kenapa bisa begitu? Bahwasanya di dalam rangkaian kiprok itu ya, itu ada semacam kontrol cutting voltase ya, cutting voltase. Jadi ketika voltase itu melebihi batas maksimalnya ya, batas maksimalnya, katakanlah untuk ngisi aki, kalaupun dia emang batasannya kalau kiproknya itu dibatasi 15 volt, 5 gitu ya, 15,5, itu dia akan memaksa turun ya, memaksa turun. Jadi begitu. Nah, makanya kalau kita ngecek itu, kalau kita ngecek kiprok harus sedetail mungkin, yaitu menggunakan koplingan kapasitor ya. Jadi untuk memastikan bahwasanya kiproknya itu dalam kondisi fit ataupun kondisi kurang fit ya, kurang fit. Nah, begitu Mas ya. Nah, jadi gini, kesimpulan yang kedua pada video ini, seumpama ada motor datang ya, kita nggak tahu itu motornya siapa. Kalau bengkel kan gitu, kita nggak tahu motornya siapa, terus datang seret, Mas, double starternya nggak kuat ya, double starter nggak kuat, kita coba pakai aki baru. Kita punya aki buat kerja itu ya, aki buat kerja, kita coba, ternyata bisa jreng. Nah, ternyata enak. Apakah kita langsung vonis akinya ya, apakah kita langsung vonis akinya harus minta ganti ataupun perlu dicek bagian kiproknya? Nah, tujuannya itu di situ, untuk mengecek pada bagian kiprok bahwasanya pengisiannya itu normal. Jadi begitu Mas ya urutannya. Nah, hal ini juga, jadi kita tidak semena-mena kita harus langsung vonis tes, oh akinya nggak kuat. Nah, selang beberapa hari, 5 hari, orangnya kembali lagi, kok nggak kuat lagi akinya padahal baru. Nah, itu kan nggak enak kita ya. Jadi untuk memastikannya bahwasanya kiprok itu normal itu begitu. Nah, kesimpulan yang berikutnya, hal ini, kelas ini juga berlaku untuk pada motor Myoji yang pokoknya yang injeksi itu ya, yang injeksi kelasnya Myoji, apalagi ya, kelasnya Myoji lah pokoknya, X-Red itu ya. Itu kalau akinya itu dilepas ya, kalau akinya dilepas motor akan mati. Nah, makanya kalau kita itu tadi, kalau orangnya bawa Myoji atau X-Red, dia masuk ke bengkel, masuk ke bengkel, Mas, double starternya nggak kuat ataupun instrumen bel-belnya nggak kuat ya. Nah, itu kita akan sulit ya kalau nggak punya koplingan seperti ini. Kalau nggak punya koplingan seperti ini, kita langsung pasang aki baru. Nah, selang 5 hari 7 hari X-nya balik lagi, kok nggak kuat lagi ya, nggak enak pada kita. Makanya kita harus, kalau kita ganti aki, plug ya, ganti aki baru, itu hukumnya wajib untuk mengecek pengisiannya. Nah, kalaupun double starter itu nggak kuat maupun bel nggak kuat, itu ada 2 penyebab ya, ada 2 penyebab. Akinya yang nggak kuat, yang memang sudah waktunya ganti, dan juga pengisiannya yang bermasalah. Nah, jadi kita nggak bisa vonis satu saja, itu nggak bisa.
Kalau kita vonis kiproknya saja tanpa melihat kondisi akinya itu bagus atau tidak, nah itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita punya dua masalah ya, maka yang dicek itu ada dua ya, yaitu kondisi aki dan juga kondisi pengisiannya itu bagaimana. Nah, jadi semoga tidak ada yang bertanya-tanya lagi tentang soal pengisian. Semoga 20 menit ini bisa menjadi edukasi untuk bengkel-bengkel rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.